Selamat datang di video pembelajaran IPA kelas 8 dengan materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, baik akar, batang, dan daun. Materi yang akan dibahas pada video ini adalah nanti itu kita akan bahas pertama tentang struktur anatomi, morfologi dulu, nanti anatomi dari akar, batang, dan daun. Nah, untuk morfologi itu akan dibahas tentang secara bentuk luar ya dari akar, batang, dan daun, dan nanti lanjut ke struktur anatomi dari jaringan akar, batang, dan daun. Nah, jadi silakan disimak baik-baik videonya, dan nanti juga akan ada tambahan berupa fungsi dari akar, batang, dan daun beserta proses fotosintesis bagaimana sih. Nah, silakan dilihat di video ini. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Apabila kamu amati, semua tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi memiliki alat tubuh atau organ berupa akar, batang, dan daun. Khusus untuk tumbuhan berbiji, juga terdapat alat tubuh berupa bunga dan biji sebagai alat perkembangbiakan. Semua bagian tumbuhan tersebut tersusun dari sel yang berasal dari pembelahan sel meristem. Sel-sel ini kemudian berkembang menjadi berbagai tipe sel. Seperti halnya pada hewan, sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama terorganisasi menjadi jaringan. Jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk asal, fungsi, dan struktur yang sama. Secara garis besar, jaringan penyusun tumbuh-tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Mari kita bahas satu persatu tentang jaringan yang terdapat dalam tumbuhan. Satu, itu adalah jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan muda yang selalu aktif membelah. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Contohnya pada ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya, ada jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem ini berasal dari jaringan-jaringan dewasa, yaitu kambium dan gabus. Pertumbuhan jaringan meristem sekunder disebut pertumbuhan sekunder. Kegiatan jaringan meristem sekunder menimbulkan pertambahan besar tubuh dari tumbuhan. Selanjutnya ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah berhenti membelah. Sifat-sifat jaringan diantaranya tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri. Ukuran relatif besar dibanding sel-sel meristem. Nah, adapun di dalamnya yang termasuk jaringan dewasa adalah jaringan epidermis, yaitu jaringan paling luar yang menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya sebagai tempat pertukaran zat. Epidermis dapat berubah fungsi menjadi stomata, trikoma, sel tipas, sel gabus, dan litokis. Selanjutnya ada jaringan parenkim atau jaringan dasar, terletak di sebelah dalam jaringan epidermis. Fungsinya untuk menyimpan air dan cadangan makanan. Sel-sel parenkim yang memiliki klorofil disebut dengan klorenkim. Selanjutnya ada jaringan kolenkim. Jaringan ini tersusun dari sel-sel hidup berdinding tipis. Jaringan ini mirip dengan jaringan parenkim, tetapi jaringan ini sel-selnya mengalami penebalan dari selulosa dan sudut-sudutnya. Selanjutnya, jaringan sklerenkim. Jaringan ini adalah jaringan penguat yang terdiri atas sel mati. Dinding sel sklerenkim sangat kuat, tebal, dan mengandung lignin. Berdasarkan bentuknya, sklerenkim dibagi menjadi dua macam, yaitu serabut dan sklereid atau sel batu. Selanjutnya ada jaringan pengangkut, terdiri dari xilem dan phloem, di mana xilem berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun dan bagian tubuh lainnya, sedangkan phloem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jaringan gabus, yaitu jaringan yang tersusun dari sel-sel gabus yang bentuknya panjang. Fungsinya untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di bawah agar tidak terlalu banyak kehilangan air.
Oleh karena itu, sel gabus biasanya ditemukan di permukaan luar batang. Struktur morfologi akar. Secara morfologi, akar tersusun atas, batang akar, ujung akar, dan tudung akar. Batang akar membentuk seperti pipa dengan pembuluh-pembuluh yang berfungsi menyalurkan air, zat hara, dan makanan. Ujung akar merupakan bagian akar yang selalu tumbuh memanjang karena terdiri atas sel-sel meristem yang membelah aktif. Dan selanjutnya ada tudung akar atau kalitra yang bersifat keras dan berfungsi melindungi jaringan lunak di dalamnya dari kerusakan sewaktu menembus tanah. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu serabut dan tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, rumput memiliki sistem perakaran serabut seperti yang ada pada gambar. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil itu memiliki perakaran tunggang, seperti contoh tanamannya adalah kacang tanah, mangga, dan lain sebagainya. Perbedaan struktur jaringan pada akar tumbuhan monokotil dan dikotil terletak pada posisi bentuk dari xilem dan floem. Jadi, untuk epidermis itu sama-sama terdapat di bagian terluar akar. Korteks juga terdapat di dalam epidermis. Endodermis sama-sama terletak di dalam korteks, dan versikel terdapat di dalam endodermis. Sedangkan untuk xilem dan floem dari tumbuhan monokotil itu berselang-seling, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu memiliki bentuk seperti bintang, seperti yang terdapat pada gambar. Fungsi akar. Adapun beberapa fungsi akar, diantaranya yang pertama menyerap air dan mineral yang terlarut di dalamnya. Yang kedua, menegakkan tubuh tumbuhan. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, contohnya di dalam tumbuhan singkong. Dan yang keempat, itu adalah alat reproduksi vegetatif, contohnya pada tanaman dahlia. Dan terakhir, sebagai alat respirasi, contohnya pada akar gantung pada anggrek. Struktur morfologi batang. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Dan ada percabangan apikal batang yang akan terus tumbuh dengan jaringan meristem yang terus-menerus akan mencapai puncaknya. Berdasarkan gambar yang terlihat, ini merupakan perbedaan dari struktur batang tanaman monokotil dan dikotil, di mana untuk tanaman monokotil memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas, contohnya pada tumbuhan bambu, pada tebu, dan lain sebagainya. Sedangkan pada batang tumbuhan dikotil, itu ruas-ruasnya tidak terlihat jelas, contohnya pada tanaman helicea, pada tanaman mangga, dan lain sebagainya. Adapun perbedaan dari struktur jaringan pada batang tumbuhan monokotil dan dikotil adalah pada batang monokotil, floem dan xilem itu adalah bersebelahan, sedangkan pada batang dikotil, floem terletak di sebelah luar xilem. Pada batang monokotil tidak terdapat kambium di antara floem dan xilem, sedangkan pada batang dikotil terdapat kambium di antara floem dan xilem. Batang monokotil tidak mengalami pertumbuhan sekunder, sedangkan pada batang dikotil mengalami pertumbuhan sekunder atau pertambahan diameter panjang dari batang akibat perkembangan kambium. Pada batang monokotil, jaringan dasar tidak dibedakan menjadi korteks dan empulur.
Sedangkan pada batang dikotil, jaringan dasar dapat dibedakan menjadi korteks dan ampulur. Pada batang monokotil, terdapat sel-sel seludang pemuluh, sedangkan pada batang dikotil tidak terdapat sel-sel seludang pemuluh atau sel-sel khusus yang membungkus xilem dan floem seperti yang terdapat pada daun. Fungsi batang. Adapun fungsi batang antara lain: 1. Menyediakan sarana pengangkutan air dan mineral serta hasil fotosintesis. 2. Tempat melekatnya daun. 3. Tempat transpirasi dan pertukaran gas melalui lentisel. Dan terakhir, tempat menyimpan air dan fotosintesis, contohnya pada tanaman kaktus. Struktur morfologi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat hijau daun atau klorofil. Nah, pada gambar tersebut terdapat pangkal daun, pertulangan daun, tepi daun, dan ujung daun. Daun berfungsi dalam proses fotosintesis. Adapun perbedaan dari daun tumbuhan monokotil dan dikotil adalah terlihat pada peruratan daun tersebut. Pada daun monokotil itu peruratannya sangat sejajar, contohnya pada daun jagung, sedangkan pada tumbuhan dikotil peruratan daunnya itu adalah menjala, contohnya seperti daun yang terdapat pada tumbuhan pepaya. Struktur jaringan daun tumbuhan monokotil dan dikotil terdiri dari epidermis, di mana epidermis pada daun sering mengalami modifikasi yang bervariasi pada tumbuhan. Adapun modifikasi epidermis penyusun daun yakni adalah kutikula yang berfungsi untuk mencegah penguapan, ada stomata yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, ada trikoma mencegah penguapan yang berlebihan. Selanjutnya ada parenkim atau mesofil. Jaringan parenkim yang menyusun daun disebut dengan mesofil daun atau daging daun, karena mengisi sebagian besar ruang pada daun. Di dalam mesofil daun terdapat dua jenis sel yang berbeda namun memiliki fungsi yang sama, yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Macam-macam parenkim yang menyusun daun yaitu palisade jaringan siang dan spons atau adalah jaringan bunga karang. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan pada gambar. Struktur daun tumbuhan monokotil itu tidak memiliki jaringan palisade, sedangkan pada struktur daun tumbuhan dikotil itu memiliki parenkim palisade atau jaringan tiang. Selanjutnya ada kolenkim, merupakan jaringan penguat yang terletak di tulang daun di antara jaringan parenkim yang ada di daun. Fungsi kolenkim yaitu menguatkan bentuk daun baik dari terpaan angin ataupun yang lainnya. Selanjutnya pastinya ada jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem yang memiliki sel yang kecil dan rapat. Untuk floem dan xilem memiliki struktur sel yang besar. Fungsi daun. Adapun beberapa fungsi daun antara lain: 1. Adalah tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua, melakukan transpirasi atau penguapan saat suhu lingkungan panas. Dan terakhir, untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Fotosintesis. Fotosintesis terjadi di daun, tepatnya di jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spons atau jaringan bunga karang. Fotosintesis adalah proses pembentukan glukosa dan oksigen dengan menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Biasanya terjadi pada siang hari. Seperti reaksi kimia yang ada di gambar, jadi CO2 atau karbon dioksida bersama dengan H2O atau air dibantu oleh cahaya dan klorofil akan menghasilkan yang namanya glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Bisa dilihat di dalam gambar. Pada proses fotosintesis tersebut, glukosa yang dihasilkan selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerisasi.
Aniline tersebut kemudian disimpan dalam akar, misalnya pada singkong, pada batang, misalnya contohnya ada di sagu, dan buah, misalnya pada padi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you on next video.